Filipus, kalau kamu membaca ini, apa yang ada dalam pikiranmu? Di sini dikatakan bahwa setelah digauli, istrinya perawan lagi. Penisnya tidak pernah loyo, itu berarti tegang terus. Kemudian vagina istrinya tidak pernah mengeluh kesakitan. Ini kata buku ini loh ya, bukan kata saya, Filipus. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Filipus Christina ternyata isi otaknya tidak jauh-jauh di bawah perut dan atas perut. Masa dia membaca Alkitab disamakan membaca majalah dewasa, membaca Alkitab sambil mendesah-desah. Ya, baca Alkitab yang firman Allah aja syahwatnya langsung naik, apalagi membaca yang lain. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Jadi kalau kita membaca ayat ini di Yehezkiel pasal 23 ayat yang ketiga, saya bacakan saja ya, walaupun ayatnya seperti ini ya. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Kemudian ayat yang keempat, nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Ohola. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Kemudian ayat yang keempat, nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Ohola. Tuh kan, isi otaknya cuma segitu, pantesan cara ngomong dan gayanya juga seperti itu. Membaca Alkitab disamakan seperti membaca majalah dewasa. Kok bisa gitu loh? Dia sampai kepikiran seperti itu, kemudian keluar kata-kata yang seperti itu ketika live di YouTube. Apa yang dia sedang pikirkan ketika membaca firman Tuhan? Mungkin dia mengatakan, oh firman Tuhan ini ada kata-kata yang tidak pantas, memegang payudara dan lain sebagainya. Yang salah bukan firman Tuhannya, tapi yang salah adalah otak yang membaca. Karena orang Kristen ketika membaca ayat ini biasa-biasa aja, santai aja. Karena firman Tuhan itu ditulis dengan jujur, apa adanya. Bahkan termasuk kalimat kiasan sekalipun ditulis dengan jujur, seperti Yehezkiel 23 ini. Bahkan sekalipun dosa yang dilakukan oleh seorang raja yang terkenal, yaitu Daud dengan Batsyeba, ditulis dengan sangat jujur. Itu bukan untuk dilakukan, itu bukan untuk dicontoh, tapi itu sebagai bahan pelajaran, peringatan bagi kita supaya tidak jatuh dalam dosa yang sama. Begitu membaca Alkitab itu ya harus dilihat berdasarkan teks dan konteksnya. Mungkin dia ini tidak pernah baca buku ini. Ada buku bagus yang saya sarankan Filipus Christina untuk membelinya. Judulnya Tamasya ke Surga. Ini buku sangat bagus, nilai-nilainya juga bagus sekali, apalagi untuk Filipus. Penulisnya adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Saya mau bacakan sedikit saja dari isinya. Jadi di sini penghuni surga nanti itu mendapatkan bidadari yang cantik jelita. Nah, di sini itu ya, cantik wajahnya, kemudian bagus akhlaknya, dipingit di kemah-kemah, perawan terus, kaya cinta dan sebaya. Kemudian bidadari itu juga punya payudara montok. Saya mau bacakan ini ya, di halaman 328. Saya hanya membacakan. Jadi saya membacakan apa adanya saja, tidak mengada-ada. Begini bunyinya. Firman Allah Ta'ala,
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Nah, di sini adalah tafsir penulis yang demikian. Kawaibah adalah kata jamak dari kata kaibun, yang berarti wanita yang montok payudaranya. Nah, senang nih Filipus Christina, senang pasti yang kayak gini nih. Qatadah, Mujahid, dan pakar tafsir berkata, Al-Kalbi berkata, mereka adalah wanita-wanita yang menonjol payudaranya dan bulat. Asal muasal kata tersebut dari al-istidarah yang berarti bulat. Maksudnya bahwa payudara mereka montok laksana buah delima dan tidak menjulur ke bawah. Mereka digemari nawahid dan kawaib. Mereka digelari nawahid dan kawaib, wanita-wanita yang montok payudaranya. Gimana, Filipus? Mantap kan ini? Kemudian yang kelima, kulitnya mulus. Nah, kulitnya mulus. Kemudian selanjutnya di halaman 334. Saya tidak membaca keseluruhan dari mulai 333, halaman 333, tapi sebagian saja dari mulai setengah sampai ke bawah. Yang berbunyi demikian. Penghuni surga selalu berduaan dengan istri dan tidak merasa bosan kepada istrinya. Istrinya juga tidak pernah bosan kepadanya. Setiap kali usai menggauli istrinya, keperawanannya istrinya kembali lagi. Jadi setelah digauli, istrinya perawan lagi. Penis orang tersebut tidak pernah loyo. Nah, ini penisnya tidak pernah loyo. Dan vagina istrinya tidak pernah mengeluh kesakitan. Mantap ini, Filipus. Kalau kamu membaca ini, apa yang ada dalam pikiranmu? Di sini dikatakan bahwa setelah digauli, istrinya perawan lagi. Penisnya tidak pernah loyo, itu berarti tegang terus. Kemudian vagina istrinya tidak pernah mengeluh kesakitan. Ini kata buku ini loh ya, bukan kata saya, Filipus. Coba beli buku ini di toko buku Islam di online juga ada. Kemudian halaman 335. Setiap hamba Allah yang masuk surga dinikahkan dengan 72 istri. 2 istri berasal dari bidadari-bidadari surga yang bermata jelita, dan 70 wanita dari wanita-wanita dunia. Kesemua wanita di atas mempunyai vagina yang merangsang, dan hamba tersebut mempunyai penis yang tidak pernah loyo. Ini lagi ya, sama. Kemudian di halaman 336, ini yang terakhir ya, banyak sekali, saya cuma bacakan sedikit aja. Nanti biar Filipus Christina beli bukunya, dibaca sendiri ya, sambil mendesah-desah boleh. Kemudian halaman 336. Wahai Rasulullah, apakah di surga kita bisa menggauli istri-istri kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki di surga sanggup menggauli 100 perawan-perawan muda. Jadi nanti Filipus Christina kalau sudah di surga sanggup menggauli 100 perawan-perawan muda. Nah, gimana? Apa yang disampaikan di dalam Alkitab tidak sevulgar yang disampaikan oleh buku ini tadi. Jadi buku ini ada yang langsung tafsiran penulis, ada yang diambil dari hadis. Jadi begitu ya. Ini bukan kata saya. Sekali lagi, saya hanya membaca bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Judulnya Tamasya ke Surga. Saya beli buku ini online. Silahkan beli online di Tokopedia, Shopee, ada. Di toko-toko buku Islam juga ada. Jangan beli ini di toko buku Kristen, karena toko buku Kristen pasti tidak menjual buku-buku seperti ini. Jadi saya berharap bahwa Filipus Christina ini juga berkaca lah ya. Jangan kamu asik menuduh agama orang lain begini begitu, tapi kamu menutup mata untuk hal-hal yang sangat baik seperti ini. Terima kasih, ini dari saya. Semoga Filipus Christina juga melihatnya. Shalom.
salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.